Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Triaji, mahasiswa dari Pondok Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Angkatan 2016. Di sini saya mempresentasikan tesis saya dengan judul klasifikasi suara burung menggunakan usaha teknik untuk peringatan dini kebakaran hutan dengan konvensional neural network. Kita masuk ke dalam latar belakang. Yang pertama, kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang sering terjadi di Indonesia dan beberapa negara di benua Asia. Suara burung yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama kawanan burung dapat dijadikan sebagai parameter untuk sistem peringatan dini kebakaran hutan. Kemudian, asas fitur bertujuan untuk memberikan perbedaan pola sehingga dapat memisahkan kategori-kategori suara hutan untuk proses klasifikasi. Selanjutnya, mesin learning digunakan untuk klasifikasi data. Nantinya, hasil dari klasifikasi dijadikan sebagai sistem prediksi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasi suara burung menggunakan mesin learning untuk peringatan dini kebakaran hutan dengan metode konvolusional neural network. Kemudian kita masuk ke dalam batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah data sampel. Data sampel suara yang dikumpulkan dari 4 sampel jenis burung, yaitu burung cabai, burung perenjak, burung merebah celucuk, dan burung peci atau kacamata biasa. Yang kedua, pengambilan data. Mengambil data audio menggunakan alat rekam dari smartphone yang menghasilkan file ekstensi dalam bentuk format WAV. Kemudian, data suara nantinya diproses melalui processing theory menjadi citra spektrogram. Pengolahan citra. Pengolahan citra suara dalam bentuk spektrogram nantinya digunakan untuk klasifikasi suara burung dengan metode CNN menggunakan software mapping. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasi suara burung menggunakan machine learning dengan metode konvolusional neural network. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama adalah pengumpulan data, selanjutnya adalah pre-processing, kemudian adalah ekstraksi fitur, pelatihan data, pengujian data, dan terakhir adalah analisis. Kita masuk ke dalam yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengambilan data suara burung dilakukan secara real time dari dua skema. Kondisi yang berbeda. Sampel suara burung terdiri dari 4 jenis burung, diantaranya burung cabai, burung perenjak, burung merebah celucuk, dan burung peci. Berikut adalah contoh simulasi pengambilan data suara untuk kondisi terancam. Di sini saya membuat contoh simulasi pembakaran benda. Untuk kondisi terancam, dilakukan sebuah simulasi kebakaran hutan menggunakan obat api dan asap dari pembakaran suatu benda. Dengan posisi simulasi dibuat sedekat mungkin, ini burung kurang lebih 1 meter, agar simulasi dilakukan menyerupai kebakaran hutan yang sesungguhnya. Tujuan pembuatan simulasi tersebut membuat seolah-olah burung berada pada kondisi saat terjadinya kebakaran di dalam hutan. Processing. Yang pertama adalah dataset. Pada tahap ini dilakukan pembagian dataset, pelatihan, dan dataset pengujian. Masing-masing sampel terdiri dari 120 rekaman yang terbagi menjadi 60 data suara normal dan 60 data suara terancam dengan durasi selama 1 detik. Jumlah total suara sebanyak 480 buah dengan skema pembagian 80 banding 20. Kemudian proses yang kedua adalah audio image. CNN atau convolutional neural network sering digunakan untuk klasifikasi data 2 dimensi. Namun, sinyal audio merupakan data 1 dimensi. Maka, untuk mengubah data audio tersebut perlu mengkonversi sinyal audio ke frekuensi waktu dalam skala log menggunakan constant Q transform. Kemudian, distorsi fitur. Distorsi fitur merupakan tahapan pengambilan suatu ciri atau karakteristik dari suatu data yang nantinya dapat merepresentasikan kebutuhan proses analisa data maupun klasifikasi. Pada tahap ini dilakukan pengubahan data suara menjadi bentuk sinyal spektrogram. Suara yang diambil merupakan suara dalam suatu filter yang disebut dengan silabel. Selanjutnya, spektrogram tersebut nantinya akan menjadi dataset yang digunakan sebagai data masukan dalam penelitian ini. Data rekaman suara burung yang telah dikumpulkan nantinya diproses menggunakan konvolusional neural network. Masing-masing suara akan diubah menjadi citra spektrogram. Pengolahan data suara menjadi persyaratan dengan menggunakan aplikasi Audacity. Aplikasi tersebut dapat mengurangi suara noise pada suara, sehingga didapatkan hasil gelombang yang maksimal pada citra spektrogram. Untuk spektrogram warna dibagi menjadi red, green, dan blue. Citra RGB merupakan citra yang tersusun dari 3 kanal warna, yaitu kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Pada citra 24 bit, masing-masing kanal memiliki nilai intensitas pixel dengan kedalaman bit sebesar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 28. Itu sama dengan 256 derajat warna.
atau 0 sampai 255. Setiap pixel pada citra RGB memiliki variasi warna sebanyak 256 dikali 256 dikali 256 sampai dengan 16.377.216. Berikut adalah contoh hasil dari pengubahan citra spektrometri. Kemudian, latihan data. CNN atau Convolutional Neural Network merupakan metode machine learning dari pengembangan multi-layer perception atau MLP yang dapat mengolah objek dua dimensi. CNN memiliki dua metode klasifikasi, yaitu menggunakan feed-forward dan backpropagation. CNN memiliki kesamaan cara kerja dengan MLP. Namun, yang membedakan antara keduanya adalah CNN memvisualisasikan setiap neuron dalam bentuk dua dimensi. MLP memvisualisasikan bentuk neuron berukuran satu dimensi. Selanjutnya, proses konvolusi pada CNN. Pada CNN, data yang dipropagasikan pada jaringan adalah data dua dimensi, sehingga operasi linear dan parameter bobot pada CNN berbeda. Operasi linear pada CNN menggunakan operasi konvolusi dengan bobot yang tidak hanya berbentuk satu dimensi, namun berbentuk empat dimensi, di mana data berisi kumpulan kata konvolusi. Pada gambar di atas menunjukkan pixel dengan multidimensional array dengan ukuran 32 kali 32 kali 3, di mana 3 merupakan jumlah sama. Convolutional layer terdiri dari neuron yang persusun membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi pixel, dan 32 menunjukkan panjang dan tinggi pixel, sedangkan 3 merupakan kembali ukuran channel. Selanjutnya, pemisahan padding dan slope matrix. Filter tentunya akan digeser ke seluruh bagian dari gambar. Setiap pergeseran akan dilakukan operasi yang disebut dengan dot antara input dan nilai filter tersebut, sehingga menghasilkan output atau fitur. Berikut adalah contoh perhitungan fitur map. Untuk perhitungan fitur map dengan ukuran pixel 227 dikali 227 dikali 3. Pada convolutional layer dilakukan dengan ukuran kedalaman konvolusi 96 dengan ukuran pixel 11 dikali 11 dikali 11 dikali 3. Dengan memiliki dimensi panjang nilai input Y sama dengan 227. Kemudian panjang filter F sama dengan 11, stripe S sama dengan 4, padding P sama dengan 0, dan K sama dengan 96. Merupakan set bobot unik untuk satu setiap irisan kedalaman filter yang nantinya diulangi sebanyak data ketetapan tersebut, yaitu 96 kali pengulangan. Yaitu dari perhitungan fitur map menghasilkan nilai sebesar 95. Kemudian ke pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data uji sebanyak 84 data. Pada setiap pengujian telah ditentukan untuk standar deviasinya, yaitu 0 dan 1. Jadi, jika suara burung yang telah dilatih berdasarkan kondisi teman maupun kantor, masing-masing diberi bobot 0 dan 1. Nantinya, output menghasilkan 0 jika suara burung dalam keadaan normal dan 1 jika keadaan burung dalam keadaan kreatif. Selanjutnya adalah analisis hasil. Analisis hasil dari setiap uji coba menggunakan model CNN diberikan perbandingan ke dalam bentuk tabel. Tabel dibuat untuk membandingkan performa dari tingkat akurasi dalam pengenalan suara berdasarkan keputusan klasifikasi yang didapatkan dari proses pelatihan dan pengujian. Hasil dan pembahasan. Pada tahapan ini akan dijelaskan mengenai penerapan metode yang dibahas pada bab-bab sebelumnya untuk kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga memberikan penjelasan mengenai pembuatan aplikasi secara umum. Pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat 4 spesies burung yang digunakan, yaitu burung cipok, burung kelenjar, burung robot cucuk, dan burung polisi atau burung kacamata biasa. Pengambilan suara dilakukan dengan sebuah skema, yaitu suara dalam keadaan normal dan suara dalam keadaan terancam. Suara yang dikumpulkan diberikan nama sesuai jenis burung dan urutan. Untuk urutan 1 sampai 60 merupakan urutan suara burung normal, sedangkan 61 sampai 120 merupakan suara burung terancam. Contoh pemberian nama data adalah sebuah PPAP diikuti dengan nama urutan untuk 1 sampai 60 untuk suara normal dan 61 sampai 120 merupakan untuk suara terancam. Seluruh suara tersebut dikumpulkan dalam satu folder dengan nama dataset. Tahap processing merupakan pengolahan data sebelum digunakan untuk pelatihan dan pengujian pada program. Ada beberapa tahapan pada processing, diantaranya akuisisi data untuk memotong suara yang semula memiliki durasi 1 sampai 2 menit per suara menjadi persyarable atau satu cuitan burung dengan durasi 0,9 sampai 1 menit. Kemudian setelah melakukan pemotongan suara yang telah dipotong diubah ke dalam bentuk citra spektrogram. Karena pada CNN menggunakan data dalam bentuk dua dimensi. Selanjutnya, suara yang telah diubah ke dalam bentuk citra spektrogram dibagi menjadi dua, yaitu dataset training dan dataset testing. Proses pembagian dilakukan setelah melakukan proses import data ke dalam program. Berikut adalah proses akuisisi data.
Suara yang dikumpulkan dari jenis burung dalam dua skema pengambilan suara awalnya menjadi satu rekaman suara dengan durasi 1 sampai 2 menit per rekaman. Proses akuisisi data dilakukan untuk pemotongan durasi burung per silabel. Berikut adalah hasil pemotongan suara per silabel dengan menggunakan aplikasi audisi. Selanjutnya adalah proses konversi citra spektrogram. Pada tahapan ini merupakan proses pengubahan suara dari citra spektrogram, karena pada CNN digunakan untuk klasifikasi data dalam bentuk 2 dimensi. Suara dalam bentuk 1 dimensi diubah ke bentuk citra spektrogram dalam bentuk 2 dimensi. Suara yang telah dipotong menjadi per silabel kemudian diubah menjadi bentuk citra spektrogram. Tahapan pada proses konversi citra spektrogram digambarkan pada diagram arus sebagai berikut. Pada proses pertama dilakukan adalah input audio, kemudian proses sistem membacakan suara, kemudian proses suara dikonversi ke dalam domain waktu, kemudian proses konversi suara ke dalam bentuk spektrogram, dan terakhir menghasilkan output hasil citra spektrogram. Perubahan suara ke dalam bentuk spektrogram bertujuan untuk menilai perbedaan ciri dari masing-masing suara. Pada gambar berikut menunjukkan representasi sinyal suara dalam bentuk citra spektrogram dalam domain waktu pada sumbu X dan domain frekuensi pada sumbu Y. Untuk kekuatan sinyal dan atau amplitude pada suara direpresentasikan dalam bentuk domain waktu, di mana warna kuning menunjukkan amplitude tertinggi dan warna biru adalah amplitude rendah. Berikut adalah contoh penggambaran dari amplitude rendah dan amplitude tinggi, di mana untuk amplitude pada sinyal suara normal digambarkan pada sinyal yang berwarna kuning yang digambarkan pada lingkaran hitam. Begitu juga pada sinyal suara terancam. Kemudian selanjutnya proses riset citra. Pada tahap proses riset citra dilakukan untuk mengubah ukuran besar citra. Proses riset citra bertujuan untuk merubah ukuran citra menjadi lebih kecil. Ukuran citra yang kecil bertujuan untuk mempercepat proses pelatihan pada program agar tidak membutuhkan waktu yang lama. Gambar berikut merupakan citra spektrogram sebelum dan sudah dilakukan proses resize. Proses riset citra tersebut menggunakan teknik resize UC, di mana teknik tersebut digunakan untuk mengurangi ukuran gambar dan juga untuk mengurangi ukuran file gambar. Kemudian, inisialisasi toolbox dan import dataset. Pada tahapan import data, terdapat beberapa fungsi diantaranya adalah untuk import toolbox dan data gambar. Import toolbox digunakan sebagai tools yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian dataset dengan menggunakan jaringan neural network atau melakukan proses klasifikasi. Setelah melakukan import data, selanjutnya dengan membagi data menjadi dataset training dan dataset testing. Kemudian pemberian label berdasarkan kategori suara normal dan terancam. Pembagian dataset menjadi 80% sebagai dataset training dan 20% sebagai dataset testing. Proses pelabelan data dilakukan di dalam program menggunakan aplikasi Matlab. Berikut adalah tabel dari pembagian dataset. Pertama adalah dataset training dengan label normal dengan jumlah data 170. Kemudian dataset training untuk label terancam berjumlah data 170. Dataset testing dengan label normal dengan jumlah data 42. Dan terakhir dataset testing untuk label terancam dengan jumlah data 40. Kemudian proses pelatihan data. Dalam proses klasifikasi citra spektrogram ini, untuk mendapatkan hasil akurasi pengenalan optik yang tinggi, maka dataset perlu dilakukan proses pelatihan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menemukan ciri dan pola dari setiap citra yang digunakan, kemudian memandu neuron-neuron yang akan diaktifkan ketika gambar diklasifikasi. Maka perlu dibuat skema atau model untuk melakukan pelatihan pada program agar menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi pada proses pengujian. Untuk penggambaran skema model pelatihan dataset menggunakan slide ini. Yang pertama adalah input citra, kemudian proses riset citra, proses split labeling, kemudian proses pembuatan model CNN, kemudian proses model fitting, dan terakhir menyimpan model. Kemudian pada skema testing, proses yang pertama adalah load model, kemudian adalah input citra, kemudian ada proses load model CNN, dan terakhir adalah menghasilkan output hasil klasifikasi data spektrogram. Percobaan pelatihan pertama dengan 10 efforts. Pada kelompok percobaan pertama dilakukan pelatihan dengan maksimal effort sebesar 10. Parameter yang digunakan pada percobaan model pertama menggunakan nilai inisial learning group sebesar 0,01 dengan nilai learning group faktor sebesar 0,01 untuk nilai drop period dan validation frequency yaitu 10. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di samping, nilai akurasi tertinggi menggunakan dataset rate pada efforts 40 dan 50 sebesar 85,94% dengan nilai literasi masing-masing 40 dan 50. Untuk nilai validasi akurasi menggunakan dataset test
sebesar 83,33% pada epoch ke-10 dengan nilai ratingnya 50, nilai literasi sebesar 50, sehingga didapatkan nilai rata-rata akurasi dari dataset PAID dan Wikipedia masing-masing sebesar 82,26% dan 79,56%. Selanjutnya, model pelatihan kedua dengan 20 epoch. Pada pelatihan ini, parameter yang digunakan terdiri dari initial learning rate sebesar 0,01%, learning rate factor sebesar 0,01, bad barrier sebesar 10, dan validation frequency sebesar 10. Pada pelatihan ini terdapat nilai akurasi tertinggi menggunakan dataset PAID pada epoch ke-18 dan 14 sebesar 92,19%. Untuk nilai validasi akurasi menggunakan dataset tes sebesar 88,10%. Pada epoch ke-8, rata-rata nilai akurasi sebesar 87,03%, dan validasi akurasi memiliki rata-rata nilai sebesar 83,80%. Selanjutnya, percobaan model pelatihan ketiga dengan 30 epoch. Pada percobaan model pelatihan ke-30 epoch dengan 30 epoch memiliki nilai akurasi tertinggi dengan menggunakan dataset PAID pada epoch ke-24 dan 25 sebesar 100%. Sedangkan untuk nilai akurasi terendah berada pada epoch ke-4 sebesar 34,38%. Kemudian untuk nilai validasi akurasi dengan menggunakan dataset tes sebesar 92,86% pada epoch ke-28. Untuk nilai akurasi terendah pada validasi akurasi yaitu berada pada epoch ke-1 yaitu sebesar 90%. Dari pelatihan dengan model pelatihan 3 ini didapatkan nilai rata-rata akurasi sebesar 86,91% dan nilai rata-rata pada validasi akurasi sebesar 87,80%. Selanjutnya, coba model pelatihan keempat dengan 40 epoch. Selanjutnya, pada pelatihan model keempat dengan menggunakan maksimum epoch sebesar 40, memiliki nilai akurasi tertinggi dengan menggunakan dataset PAID sebesar 98,44%. Pada epoch ke-34 dengan nilai literasi 180. Sedangkan untuk nilai akurasi terendah ditunjukkan pada epoch keempat sebesar 46,88%. Untuk nilai validasi akurasi menggunakan dataset tes mendapatkan nilai tertinggi sebesar 92,86% yang didapatkan pada masing-masing epoch ke-12, 14, 18, 20, dan 22, kemudian 26, 32, 26, 28, dan terakhir 40. Kemudian, untuk nilai terendah pada validasi akurasi sebesar 45,24%. Pada epoch kedua, rata-rata nilai akurasi sebesar 83,63%. Sedangkan pada nilai validasi akurasi memiliki rata-rata sebesar 84,86%. Kemudian percobaan terakhir dilakukan pelatihan pada model 5 dengan 50 maksimal epoch. Pada tabel di samping, nilai akurasi maksimum menggunakan dataset PAID sebesar 100% pada epoch ke-10, 36, dan 40. Dan untuk nilai terendah akurasi sebesar 45,31% pada epoch ke-1. Kemudian untuk nilai validasi akurasi mendapatkan nilai tertinggi sebesar 97,62%, yaitu pada epoch ke-6, 10, 42, dan 42, 40 dan 42. Untuk nilai validasi akurasi terendah didapatkan pada epoch ke-1 sebesar 50%. Rata-rata nilai akurasi sebesar 92,61% dan nilai rata-rata validasi akurasi sebesar 92,17%. Percobaan dengan menggunakan model 5 dinilai efektif karena dapat meningkatkan nilai akurasi pelatihan dari hasil pelatihan dengan menggunakan model sebelumnya. Berdasarkan nilai hasil model fit pada tabel di samping, didapatkan bentuk kurva yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Dari kedua gambar kurva di samping, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak epoch dan semakin kecil nilai initial learning rate akan berdampak positif pada hasil akurasi. Sebaliknya dengan hasil loss akan mengalami penurunan seiring banyaknya epoch dan perulangan pelatihan. Nilai kurva Y pada akurasi menunjukkan nilai skala akurasi dari 0 sampai 100. Sedangkan nilai kurva X pada akurasi menunjukkan banyaknya jumlah literasi pada proses pelatihan data dimulai dari skala 0 sampai 250. Penelitian ini menggunakan 5 model parameter yang berbeda dengan nilai epoch 10, 20, 30, 40, dan 50. Namun hasil dengan menggunakan 5 epoch dinilai sangat optimal karena dapat meningkatkan presentasi akurasi pelatihan dataset dengan rata-rata akurasi sebesar 92,61% dan rata-rata validasi akurasi sebesar 92,17%. Kita masuk ke dalam pengujian data. Fungsi matriks dari model CNN dengan parameter 10 epoch dan 0,01 linear learning rate. Pada model ini terdapat kesalahan uji pada kelas normal, di mana terdapat 4 kesalahan data citra yang terbaca dengan kelas terancam. Sedangkan pada kelas terancam terdapat 9 kesalahan data citra yang terbaca dengan kelas normal. Masing-masing kelas normal dan terancam memiliki 42 data citra uji. Nilai akurasi perhitungan konvensional dengan CNN yaitu dengan persamaan sebagai berikut.
itu 72, total data yang benar dibagi 84, total keseluruhan data dikali 100%, yang itu menghasilkan nilai akurasi sebesar 85,3%. Untuk nilai akurasi kemudian, sedangkan untuk akurasi kesalahan pada pengujian sebesar 14,3%. Selanjutnya, pengujian menggunakan parameter 20 efforts dengan 0,01 initial error menghasilkan nilai akurasi sebesar 86,9%, dan sedangkan untuk akurasi kesalahan pada pengujian sebesar 13,1%. Kemudian pada model ini terdapat kesalahan pada pengujian hanya pada kelas terancam dengan jumlah kesalahan 11 citra yang terbaca oleh sistem dengan kelas normal. Selanjutnya, pengujian dengan menggunakan parameter 30 efforts dan 0,1 initial error menghasilkan nilai akurasi sebesar 91,7% dan akurasi kesalahan pada pengujian sebesar 88,3%. Pada pengujian ini terdapat kesalahan pada kelas normal sebanyak 2 citra yang terbaca dengan kelas terancam. Kemudian pada kelas terancam terdapat juga kesalahan sebanyak 5 citra yang terbaca dengan kelas normal. Selanjutnya, pengujian model CNN dengan parameter 40 efforts dan 0,01 initial error menghasilkan nilai akurasi sebesar 92,9%, sedangkan untuk akurasi kesalahan pada pengujian sebesar 7,1%, di mana pada pengujian model ini terdapat jumlah kesalahan sebanyak 4 citra yang salah teridentifikasi dengan benar pada label normal. Lalu pada kelas terancam juga terdapat kesalahan identifikasi sebanyak 2 citra, di mana 2 citra pada kelas terancam teridentifikasi dengan kelas normal. Selanjutnya, pengujian terakhir dengan parameter 50 efforts menghasilkan nilai akurasi sebesar 96,4%, sedangkan untuk akurasi kesalahan pada pengujian sebesar 3,6%. Pada pengujian model 50 efforts terdapat 2 kesalahan identifikasi pada citra kelas normal. 2 citra tersebut teridentifikasi dengan kelas terancam. Sedangkan pada kelas terancam tidak terdapat kesalahan sama sekali. Berikut adalah analisis hasil. Pada tahapan analisis hasil, dapat disimpulkan bahwa program yang dibangun dapat mengklasifikasikan suara burung berdasarkan kondisi burung dengan presentasi pengujian rata-rata sebesar 90,72%. Presentasi pelatihan rata-rata 86,48%. Berikut adalah hasil pengujian manual satu persatu citra uji. Dari hasil pengujian manual citra uji, terdapat 3 kesalahan klasifikasi yang terdapat pada citra nomor 2, 5, dan juga 6. Kesimpulan dari penelitian ini adalah algoritma convolutional neural network pada machine learning dapat diimplementasikan untuk klasifikasi citra spektrogram suara burung. Algoritma CNN merupakan algoritma yang mampu melakukan klasifikasi pada objek tanpa membutuhkan tambahan ekstraksi fitur. Dalam melakukan proses klasifikasi, dilakukan beberapa modifikasi terhadap beberapa parameter pada proses pelatihan data, sehingga mendapatkan hasil pelatihan yang baik. Hasil modifikasi beberapa parameter menghasilkan nilai klasifikasi di atas 90%. CNN dengan parameter 50 efforts memiliki rata-rata akurasi yang tinggi dibandingkan dengan model lain dengan nilai rata-rata akurasi pengujian sebesar 96,40%. Sedangkan CNN dengan parameter 10 efforts memiliki rata-rata akurasi paling rendah pada pengujian dengan rata-rata akurasi sebesar 85,71%. Pada model ini juga menghasilkan kesalahan yang besar, yaitu sebesar 14,3% pada proses pengujian. Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah mengambil dari suara burung dari hutan secara langsung akan mendapatkan keakurasian suara yang tepat dibandingkan dengan suara burung yang tidak langsung berasal dari hutan. Algoritma CNN dengan menggunakan penambahan ekstraksi fitur menggunakan MFCC atau Null Frequency Channel Coefficient akan mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan ekstraksi fitur yang terdapat pada algoritma CNN secara langsung. Peneliti berharap klasifikasi citra spektrogram suara burung untuk sistem peringatan dini kebakaran hutan menggunakan machine learning dengan metode convolutional neural network dapat diterapkan pada hutan-hutan di Indonesia yang memiliki intensitas kebakaran hutan yang tinggi agar dapat melakukan pencegahan terjadi kebakaran hutan. Menambah jenis varietas suara burung yang dapat diklasifikasikan, terutama untuk jenis burung-burung yang hidup di hutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.